Ya, Syarifah, kita akan langsung melihat beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan saham pada hari ini. Yang pertama ini adalah terkait dengan Rusia yang meminta China untuk memberikan dukungan bagi invasi ke Ukraina. Apalagi setelah negara-negara barat juga memberlakukan sanksi ekonomi dan juga memboikot keuangan Rusia. Sebelumnya China juga sudah terlihat mempererat hubungan dengan Putin. Apakah nantinya China akan memberikan bantuan kepada Rusia? Belum ada keterangan resmi, namun di sisi lain Amerika Serikat juga memperingatkan China bahwa pihaknya siap memberikan konsekuensi bila Beijing membantu Rusia dalam invasi menuju Ukraina. Apakah ini artinya Amerika Serikat siap memberikan sanksi lagi kepada China di tengah kebergantungan industri-industri Amerika Serikat pada China? Wah, ini jadi seperti era Trump lagi nantinya ya. Tentunya ini menarik bagi pasar keuangan global bila ada sanksi lanjutan dari Amerika Serikat ke China. Ini perekonomian yang perlahan juga sudah mulai pulih akibat pandemi bisa jadi kembali terguncang, terutama untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan juga komponen-komponen pendukungnya. Kita ingat waktu itu apa yang terjadi pada Huawei, kita harapkan tidak akan terjadi selanjutnya ya. Namun di tengah juga update terkait dengan Rusia dan Ukraina itu, kita juga harus mensyukuri kalau IHSG kita bisa ditutup di zona hijau hari ini dan juga sektor-sektornya ini juga mayoritas masih mampu menguat. Dan berikutnya juga yang menjadi sentimen yang harus diperhatikan adalah terdampaknya harga komoditas global begitu ya, terutama tambang karena Rusia dan Ukraina ini. Selama invasi, harga komoditas semakin melejit karena permintaan batu bara yang semakin tinggi sejak distribusi gas dari Rusia ke Eropa terganggu. Sayangnya, sepekan kemarin kita melihat harga batu bara amblas hingga 11,96%. Investor juga semakin khawatir tingginya harga batu bara menjadi semakin tinggi. Selain karena Rusia dan Ukraina, batu bara di Australia ini juga terganggu karena banjir dan Indonesia juga wajib memenuhi DMO. Dan hari ini kita lihat pergerakan emiten batu bara ternyata ambles cukup dalam. Selain karena harga batu bara global, juga investor mulai melakukan profit taking atas kenaikan yang sudah sangat signifikan. Selain batu bara, harga nikel bahkan kemarin juga sempat melonjak sampai 250%. Penjualan nikel kemudian disuspensi dan akhirnya berdampak pada jatuhnya harga saham-saham nikel di dalam negeri. Kita lihat hari ini sama juga dengan batubara emiten nikel seperti ANTM, juga ambles, demikian juga Inco dan lain-lain. Proyeksi beberapa analis, harga emiten tambang ini mungkin juga masih akan terkoreksi sepanjang pekan ini. Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi buy? Kita tunggu bersama ya. Yang pasti kita lihat dari 12 emiten-emiten tambang yang berada dalam pergerakan saham hari ini juga mayoritas terkoreksi. Kita bisa lihat ini yang terkoreksinya cukup dalam, yaitu ada Adaro Energi sampai 7%, ini artinya sudah ARB begitu ya, demikian juga dengan Medco ini 6,3%, lalu kita lihat juga ada Antam juga yang tadi terkoreksi cukup dalam begitu mewakili emiten-emiten nikel. Kita lihat apakah memang besok masih akan melanjutkan pelemahan, karena mungkin ini juga menjadi waktu yang tepat juga untuk melakukan akumulasi buy. Demikian, kembali ke Syarifah. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.